Oke teman-teman semua, di depan sudah ada teman-teman DPM dari Komisi 3. Nah, pada teman-teman Komisi 3 silakan untuk memperkenalkan diri dahulu. Halo, nama saya Natalia Dwi Astuti dari S1 reguler semester 4. Di sini saya menjabat sebagai anggota Komisi 3 dan saya didampingi oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Karimah dari S1 Administrasi Publik. Di DPR ini saya menjabat sebagai anggota Komisi 3. Nah, dari teman-teman Komisi 3 nih, yang datang cuma 2 orang nih, dan tadi memperkenalkan diri sebagai anggota Komisi 3. Nah, koordinatornya ada di mana nih? Di Komisi 3 yang hadir cuma 2 orang, yaitu saya sendiri dan rekan saya Natalia. Dikarenakan koordinatornya sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Harapannya nanti di podcast selanjutnya dia bisa ikut berkontribusi dalam program kerja podcast ini. Dari Komisi 3 DPM sendiri tuh tugasnya apa aja sih Kak? Bisa dijelasin dong. Baik, untuk tugas dari Komisi 3 itu kami ada beberapa tugas. Yang pertama, membuat form aspirasi yang disalurkan oleh masing-masing UKM. Nah, dari situ kita menampung suara-suara dari mahasiswa dan hasil dari suara tersebut kita masukkan ke kampus. Yang mana yang harus kita masukkan, mana yang harus kita saring, dan mana yang kita tindak lanjuti seperti itu. Kemudian untuk Komisi 3 sendiri kita juga menghadiri rapat UKM yang didampingi oleh Komisi 1 berdampingan yang agendanya itu per bulan. Seperti itu. Dilanjut, silakan Kak. Selain itu, tugas dari Komisi 3 adalah menghidupkan sosial media DPM. Sosial media DPM yang dimiliki adalah Instagram dan YouTube. Seperti podcast kali ini, nanti akan diupload di channel YouTube DPM. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya guys. Dan juga nanti aktifkan lonceng. Nanti dari DPM akan mengabari kalian kalau misalkan kita ada podcast terbaru. Dulu sampai deg-degan ya. Selain itu, DPM juga memiliki akun Instagram yang dimana Komisi 3 bertugas untuk menge-share beberapa pamflet seperti pamflet Hari Raya, dan selain itu juga yang di-upload di akun Instagram DPM yaitu dokumentasi kegiatan. Jadi untuk channel YouTube kalian jangan lupa subscribe, untuk Instagram jangan lupa follow di DPM SPI Jakarta. Dan juga yang perlu dipahami, Komisi 3 itu selain merangkap sebagai PDD, kita sebagai humas juga, yang mana tugasnya itu melobi ketika ada surat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Komisi 3 DPM itu bisa dibilang sebagai humasnya DPM dan PDD-nya DPM. Ya, wah, sangat menarik sekali ya tugas dan tanggung jawab dari Komisi 3 DPM, bisa berinteraksi dengan teman-teman di media sosial. Nah, untuk pesan selama menjabat sebagai Komisi 3, gimana nih Kak? Kesan saya sendiri selama bergabung dengan DPM yaitu memiliki teman yang berasal dari UKM lain, karena DPM itu anggotanya itu berasal dari beberapa UKM yang ada di STIA AA Yogyakarta ini. Kalau dari saya mungkin kesan di DPM itu di awal-awal kesulitan untuk membagi waktu, karena di DPM sendiri, di Komisi 3 sendiri maksud saya, itu kan ada berbagai dari UKM lain, misalkan dari LPM, dari Mapala, dari BEM. Kedua saya dari BEM, yang mana di BEM sendiri pun ada kegiatan. Dan juga di DPM juga ada kegiatan, makanya kayak mungkin awal-awalnya kesannya kayak kok tabrakan gini ya, susah bagi waktu kegiatan. Iya betul Kak, sangat susah bagi waktu. Dan juga kan kalau kita di kampus itu kan ada yang jamnya bertabrakan dengan kegiatan kuliahan dan juga bertabrakan dengan kegiatan organisasi. Jadi mungkin di awal-awal tuh kayak susah bagi waktunya, kayak sulit untuk beradaptasinya, tapi lama-lama ya bakal terbiasa. Ya walaupun mungkin di beberapa kali ada yang kececeran dalam maksud kita nggak bisa menyesuaikan dan sebagainya seperti itu. Terus untuk kesannya di DPM juga, mungkin kita dari organisasi yang asal itu kan kita belum terlalu menguasai mengenai DPM itu apa dan sebagainya. Karena di sini kan sifatnya delegasi, yang mana kita didelegasikan dari UKM untuk masuk ke DPM. Nah, di awal-awal tuh kita masih belajar banyak, masih kebingungan, yang mana kayak ini apa sih, kok harus kayak gini, harus kayak gitu, jadi gitu sih.
Nah, setelah pesan, apa pesan dan harapan dari kakak-kakak Komisi 3 untuk DPM ke depannya maupun untuk Komisi 3? Untuk harapannya sendiri dari saya, semoga DPM dan Komisi 3 kedepannya bisa lebih kompak dan bisa saling berkomunikasi dan jangan sampai miskomunikasi. Nah, kalau harapan dan pesan dari Kak Natalia sendiri apa? Kalau dari saya sih mungkin kedepannya untuk di bulan depan ya, DPM itu makin kompak dan juga makin sering berkomunikasi, entah itu lewat WA, entah lewat media sosial yang lain, atau misalnya bertemu langsung seperti itu. Karena di DPR sendiri kan kita nggak cuma membawa nama organisasi saja ya, tapi nama personal individu, yang mana dari situ tuh kita bisa tahu kualitas dari seseorang tuh gimana di organisasi seperti itu. Terus terakhir ya, semoga di DPM yang selanjutnya, di periode yang berikutnya, DPM makin maju dan juga makin berkembang seperti itu.